kalian? Ada yang masih libur ya? Atau ada yang sudah masuk sekolah? Nah, apapun keadaan kalian, masih libur atau sudah sekolah, tetap semangat ber-CG ya adik-adik. Sebelum kita mulai CG malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Doa hari ini akan dipimpin oleh teman kita bernama Miselo. Ya Selo, dipimpin dalam doa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa CG. Tuhan, hadirlah awal, pertengahan, hingga akhir. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Yang siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Saudara
kita menyembah Tuhan sebentar ya. Siapkan hati kita ya adik-adik. Beri satu lagu yang berkata, Ku mau cinta Yesus. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, siapkan hati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik JKKID yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Penny. Judul cerita hari ini adalah Good Behavior, yang dapat diartikan perilaku yang baik. Perilaku kita ini dapat dinilai orang lain, dapat dilihat orang lain. Melalui apa adik-adik? Melalui perkataan dan perbuatan kita. Sebelum Kak Penny lanjut sharing firman Tuhan, Kak Penny punya satu video untuk adik-adik. Untuk itu adik-adik, kalian duduk yang manis ya, kita mau nonton video tersebut. Oke adik-adik?
Selamat menyaksikan. Jam berapa ini Lia kok belum datang-datang ya? Iya, coba. Aku mau lihat jam berapa sekarang. Loh, sudah 1 jam loh dia terlambat. Loh, Ya apa ini anak ini? Sudah 1 jam kita nunggu lama di sini. iya. Di mana anak ini ya? Coba saya hubungin. Nggak bisa teleponnya. Nggak bisa? Nggak bisa. Sorry ya. Nah ini dia. Nah, Kamu itu gimana sih? Kita ini janjian jam berapa? Kamu datang jam berapa ini? ini loh sudah lebih dari 1 jam kita nunggu. Kamu kemana aja? Kita ini lama loh di sini. Sorry, tadi itu aku udah berusaha menghubungi kalian, tapi nggak ada yang jawab. Kamu alasan ya? Enggak, ini ada buktinya. Loh, handphone apa ini? Lihat ini, handphonenya kayak gini. Tahu ya? Handphone itu kayak gini. Yang bisa foto gini. Nah, Ini itu. mana ini? Nggak Handphone. ada fotonya. Jadul ya. Jadul handphonenya. Lihat. Loh, ukurannya aja beda, lihat. Nggak bisa diteken-teken. Mana nggak ada kameranya ya kan? Handphone apa ini, Lia? Pantes nggak bisa ngubungin kita. Iyalah. Di telepon-telepon nggak bisa, percuma. Lihat ini. Apa ini? Handphone nggak berguna. Handphone apa? Ini. Hai, halo. Apa kabar semuanya? Loh, ada apa? Kok rame-rame? Nggak malu tadi dengar orang banyak itu loh. Jangan rame-rame. Ini loh, janjian sama Lia, telatnya 1 jam. Terus Apa pakai ini itu? apa? Ini handphone apa? Ini handphone lama ini. Handphone kan sebenarnya seperti ini, ada Iya, fotonya, loh. lihat. Gini. Loh, kan nggak boleh seperti itu toh. Ingat nggak kemarin kita beribadah di gereja, firman Tuhan mengatakan kalau kita mau menegur orang harus berdua dulu, nggak boleh di depan orang banyak. Kan kasihan Lianya, jadi dia malu. Apa yang kalian katakan itu jadi menjatuhkan dia, jadi dia nggak bisa memperbaiki diri. Akibatnya dia jadi minder. Kan kasihan. Perkataan kalian seharusnya membangun, bukan menjatuhkan, ya. Jadi, ayo kembali lagi, saling minta maaf. Lia juga minta maaf kalau terlambat. Oh gitu ya kak ya. Iya. Jadi kita salah ya. Iya ya. Maaf ya Lia ya, kita salah. Maaf ya, Lia. Maaf ya. Maaf. Ya. Yuk kita berteman lagi yuk. Iya. Yuk kita berteman. Ayo. Nah, adik-adik, kalian sudah menonton videonya bukan? Setelah kalian nonton, menurut pendapat kalian, bagaimana sikap dan perbuatan temennya Lia tadi yang bernama Bing dan Penny? Bagaimana perbuatan dan sikap mereka? Apakah sikap dan perbuatan mereka baik ataukah tidak baik? Bagaimana sikapnya? Iya, sikap dan perbuatan mereka itu tidak baik. Jadi, kalau tidak baik itu boleh dicontoh atau tidak? Tidak boleh dong. Jadi kalau ada sikap yang tidak baik, yang kita lihat, kita nggak boleh mencontohnya, ya, kita nggak boleh menirunya. Oke adik-adik? Loh, kok bisa tidak baik Kak Penny? Tidak baiknya dari mana? Sikapnya siapa tadi? Sikapnya Bing dan sikapnya Penny tadi. Nah, yang pertama yang dilakukan mereka itu tadi apa? Marah. Itu baik atau tidak? Tidak baik dong. Terus yang kedua yang dilakukan mereka itu apa lagi? Kasar. Nah, temannya Lia tadi membanting handphonenya Lia. Itu benar enggak? Enggak benar, itu kasar, itu enggak baik itu. Jadi enggak boleh ditiru. Dan yang ketiga yang dilakukan mereka itu apa? Menghina Lia. Menghina Lia itu juga tidak baik. Jadi yang dilakukan teman-temannya Lia tadi itu tidak baik. Tidak boleh ditiru, tidak boleh dicontoh. Oke adik-adik? Loh, Kak Penny, tetapi Lianya kan juga salah ya. Lianya
bersalah. Bersalahnya apa? Karena Lianya terlambat sehingga membuat teman-temannya itu marah. Nah, harusnya kan mereka nggak salah, harusnya kan benar menegur Lia. Nah, ini salahnya mereka. Menegurnya itu enggak salah sih. Menegurnya itu benar. Kalau ada orang salah kita menegur, itu benar. Tetapi kesalahan mereka adalah menegur Lia dengan tidak baik. Menegur Lia dengan kata-kata yang kasar, dengan marah-marah, dengan menghina Lia. Itu yang tidak baiknya. Kalau menegurnya baik. Loh, lalu bagaimana harusnya? Seharusnya mereka negur Lia dengan baik-baik, nggak perlu dengan marah-marah, nggak perlu dengan kasar, nggak perlu dengan menghina Lia. Mereka cukup ngomong dengan baik-baik saja. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan ingin kita ini semuanya dapat menjadi teladan. Menjadi teladan itu menjadi apa adik-adik? Menjadi contoh. Kalau kita menjadi teladan, menjadi contoh, kita harus menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik. Nah, untuk itu adik-adik, kalau kita mau menjadi teladan, mau menjadi contoh yang baik, kita harus menjaga perkataan dan juga perbuatan kita, supaya kita dapat menjadi teladan yang baik buat orang lain. Untuk itu adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita yang terdapat pada Lukas 6 ayat 43 sampai 46. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas 6 ayat 43 hingga ayat yang ke-46. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Melalui pembacaan firman Tuhan tadi, pohon itu apa adik-adik? Pohon itu ibaratnya kehidupan kita yang meliputi hati kita. Dan buah itu ibaratnya perilaku kita. Ketika kita mempunyai hati yang baik, maka kita juga akan menghasilkan perilaku yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik juga tentunya. Nah, contohnya ya adik-adik, kalau kalian tahu pohon mangga kan? Kalau pohon mangga itu menghasilkan buahnya apa? Buahnya, kalau pohon mangga menghasilkan buahnya buah mangga. Jadi pohon mangga menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin pohon mangga menghasilkan buah pisang. Begitu juga dengan kehidupan kita, dengan hati kita. Kalau hati kita baik, maka kita akan menghasilkan perkataan dan yang baik juga. Karena antara kehidupan yang meliputi hati kita, perkataan kita, perbuatan kita itu menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti juga cermin. Kalian tahu cermin kan? Kaca. Nah, di rumah pastinya ada kaca ya adik-adik. Di rumah pastinya semua mempunyai kaca. Cermin dan diri kita itu sama. Samanya bagaimana Kak Penny? Samanya gini ya adik-adik. Coba kalian nanti di rumah ngaca. Coba ngaca. Nah, kalau pas waktu saat adik-adik ngaca atau bercermin, apa yang kalian lihat? Di depan adik-adik di dalam cermin itu terdapat apa? Gambar yang sama. Kalau misalnya kita pegang hidung, kira-kira di cermin itu
kita lagi ngapain? Pegang hidung atau pegang kepala? Ya sama adik-adik, kalau saat kita bercermin, kalau kita pegang hidung, kita otomatis juga di kacanya juga pegang hidung. Kalau kita pegang telinga, di kaca juga terlihat kita pegang telinga. Pastinya cermin itu akan mengikuti gaya kita. Kalau kita pegang hidung, juga ikut pegang hidung. Kalau kita pegang telinga, gambar di cermin juga pegang telinga. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kehidupan hati kita. Ketika hati kita baik, maka perbuatan dan sikap kita itu juga ikut baik. Karena apa? Karena hati kita itu cerminnya dari sikap dan perbuatan kita. Hati kita ini sumber dari perbuatan dan perkataan kita. Apa yang ada di dalam hati kita itu nanti yang terlihat dari perkataan dan perbuatan kita. Kalau misalnya hatinya baik, otomatis perkataan dan perbuatannya juga ikut baik. Tetapi kalau hatinya jelek, perkataan dan perbuatannya ikut jelek. Lalu bagaimana Kak Penny supaya kehidupan kita, hati kita bisa menjadi baik? Kak Penny punya 3 kuncinya. Yang pertama ya adik-adik, kita isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita tahu apa yang baik. Sehingga semua yang baik yang ada di dalam firman Tuhan itu bisa ada di dalam hati kita. Supaya kehidupan kita, hati kita dapat sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita isi kehidupan kita, setelah kita tahu tentang yang baik dan yang tidak, itu kita melakukannya. Melakukannya itu apa? Melakukan dengan cara apa? Dengan cara menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Kita tahu kalau marah-marah itu tidak baik, jadi kita nggak boleh lakukan itu. Omong kotor itu tidak baik, kita nggak boleh lakukan itu. Terus bentak-bentak itu juga tidak baik, kita nggak boleh melakukan itu. Ya adik-adik ya, kita harus belajar menjaga perkataan kita. Kita gunakan mulut kita untuk berkata-kata yang baik, untuk berkata-kata yang positif, untuk berkata-kata yang membangun orang lain. Lalu yang ketiga itu apa ya Kak Penny? Yang ketiga, kita harus menjaga perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita. Kita nggak boleh suka pukul orang, kita nggak boleh menendang orang, menyakiti orang lain. Itu nggak boleh kita lakukan ya adik-adik ya. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang nggak benar. Kita nggak boleh melakukan hal yang tidak baik. Nah, kita harus menjaga perbuatan kita supaya apa yang kita lakukan itu baik untuk orang lain. Supaya apa yang kita lakukan dapat berdampak baik bagi orang lain. Caranya, lakukan semua tindakan kita itu dengan apa? Dengan kasih. Nah, mulai hari ini kita mau belajar ya adik-adik, kita mau belajar melatih diri kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar dalam kehidupan kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis, yang dapat dinikmati semua orang. Untuk itu ya adik-adik, jangan lupa 3 hal itu ya. Yang pertama, kita isi hati kita, kehidupan kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita mau menjaga perkataan kita. Terus yang ketiga, kita mau menjaga perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita. Nah, sekarang ya adik-adik, kalian taruh tangan kalian di dada dan tirukan Kak Penny ya. Taruh tangan kalian di dada dan tirukan Kak Penny. 1, 2, 3.
Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu. God bless you. Bye-bye. God bless you all. Wah, CG-nya sudah habis. Tapi jangan khawatir adik-adik. Minggu depan kita akan bercege lagi. Yeay. Nah, saatnya kakak tutup dalam doa ya. Kita fokus pada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa ikut CG, komunitas rohani yang sehat. Kami bisa saling support, kami bisa saling bertumbuh bersama-sama. Malam hari ini kami mohon ya Tuhan, agar setiap perkataan, perbuatan kami boleh menjadi berkat buat orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Nah, sekarang kami mengangkat tangan kami, menerima setiap urapan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik dalam kehidupan adik-adik senantiasa, hari demi hari. Tuhan selalu berotoritas penuh, memimpin, menuntun adik-adik dimanapun berada. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye.